Shalom, perkenalkan nama saya Viola Dina dari kelas 1E Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dengan NIM 40123-11053. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Bapak Sintong Aryon Hutapea SH.MH. Pertanyaannya, coba jelaskan 3 prinsip utama hak asasi manusia menurut Rona K-Smith. Baik, yang pertama ada prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara di mana pada situasi yang sama diperlakukan dengan sama dan dengan perdebatan di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Contohnya dapat dilihat dari pasal 4 CE-DAW dan pasal 2 CE-RD. Catatannya adalah bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun, ketika kesetaraan itu telah dicapai, maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi. Yang kedua ada prinsip diskriminasi. Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Ada 2 macam diskriminasi, yaitu diskriminasi langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika seorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum itu sendiri. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda atau properti, kelahiran atau status lainnya. Yang ketiga, ada kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan. Sebaliknya, negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan. Artinya, untuk kebebasan berekspresi sebuah negara boleh memberikan kebebasan dengan memberikan sedikit pembatasan. Satu-satu pembatasan adalah suatu hal yang secara hukum disebut sebagai pembatasan-pembatasan. Misalnya hak untuk hidup. Negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak-hak dan kebebasan secara positif yang dapat diterima oleh negara. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Sintong itu. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.